Perkenalkan, saya Triwidianto, Manager On Farm Unit Bunga Mayang, PT Perkebunan Nusantara 7, akan menyampaikan learning point dari pre-learning dengan 3 klaster materi: materi kepemimpinan, materi bisnis, dan materi fungsional. Materi kepemimpinan, 5 level kapabilitas kepemimpinan, hasil penelitian secara empiris yang dilakukan oleh Jim Collins. 1. High capable individual. 2. Contributing team member. 3. Competent manager. 4. Effective leader. Dan 5. Eksekutif. Apabila seorang mencapai level 5, maka artinya orang tersebut juga memiliki kemampuan dari level 1 hingga level 4. Manajemen harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait profil karyawan. Cara yang dapat digunakan salah satunya dengan menggunakan matriks talent pool dengan melihat potensi dan kinerja. Tool akan membantu manajemen untuk mengetahui kesiapan masing-masing karyawan, mengikuti program pengembangan, demikian juga implementasinya. Sebaik apapun desain program pembelajaran yang karyawan ikuti, namun ia tidak memiliki kesiapan untuk belajar, maka hasilnya pun tidak maksimal. Tantangan ini dapat diatasi dengan pendampingan coaching maupun mentoring, supaya karyawan dapat memperoleh feedback secara teratur dan menemukan perilaku yang diharapkan. Harapannya, proses belajar nantinya juga akan dinilai sebagai sebuah kinerja tersendiri. Sesi coaching yang baik tidak banyak memberikan saran, tetapi lebih banyak mendengar. Itu kesimpulan dari buku yang membahas menjadi coach yang hebat, sebuah buku karya Michael Bunga Stinger yang berjudul Coaching Habit. Menurut buku ini, sesi coaching tidak perlu dilakukan waktu khusus. Kita bisa melakukan setiap hari hanya dengan 10 menit saja. Bahwa sebuah organisasi yang baik punya budaya coaching yang mereka masukkan dalam setiap aktivitas. 4 faktor yang harus dipahami dalam membangun perbincangan coaching produktif yang disingkat dengan TERA, yaitu Tribe, Expectation, Rank, dan Autonom. Peran kunci pimpinan inovasi terdiri dari leading self, leading others, leading supervisor, leading function, dan leading organization. Modal untuk menjadi organisasi inovatif, innovation ecosystem, terdiri dari people, process, policy, dan climate. Design thinking process, empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize memahami kebutuhan manusia yang terlibat di dalamnya. Define membingkai ulang dan mendefinisikan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Ideate menciptakan banyak ide dalam sesi-sesi ide. Prototype mengembangkan prototipe atau solusi untuk masalah. Tes memasukkan ke pekerjaan nyata untuk melihat apakah pekerjaan sempurna di bawah situasi atau skenario tertentu. Manajemen bisnis dan manajemen fungsional. Manajemen strategi. Perencanaan strategi atau strategic planning merupakan bagian dari manajemen strategi, yaitu kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, dan upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan tersebut. Proses model manajemen strategik, pendekatan Wellen-Hanger, atau Strategic Management and Business Policy, terdiri dari environmental scanning, strategi formulation, strategi implementation, evaluation, and control. Lingkungan eksternal, makro dan mikro, dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan makro atau socio-economic environment. Elemen-elemen lingkungan yang intangible kadangkala tidak langsung mempengaruhi langsung organisasi, tetapi pengaruhnya berjangka panjang. Lingkungan mikro atau text environment, elemen-elemen yang intangible langsung berinteraksi dengan organisasi. Implementasi strategi merupakan penugasan atau penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan
dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional atau operational planning karena terdiri dari sejumlah aktivitas atau program yang melibatkan SDM perusahaan atau people dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi atau prosedur serta anggaran perusahaan yang layak atau budget. Implementasi strategi menjelaskan unsur-unsur yang disingkat menjadi 3P plus 1B, yaitu program, people, prosedur, dan budget. Bagian penting dari keberhasilan penerapan strategi adalah pelaksanaan pengendalian. Sebuah strategi tidak mengalami kegagalan strategi bukan hanya dikarenakan kelemahan strategi itu sendiri, tetapi faktor kegagalan bisa muncul karena dorongan dari lingkungan, ekonomi, politik, teknologi, dan faktor sosial yang mengalami perubahan. Ciri pengendalian strategi yang baik. Strategi pengendalian yang baik adalah tepat pada pembiayaannya, serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam pengambilan tindakan yang tepat. Pengendalian seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. 4 tipe dasar proses pengendalian strategis. Pengendalian premis, asumsi, atau premis control, pengendalian implementasi, atau implementation control, pengawasan strategi, atau strategic surveillance, pengendalian sinyal khusus, atau special alert control. Balance scorecard. Balance scorecard secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholder. Kata balance dalam balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif, jangka waktu, pendek dan panjang, lingkungan perhatian, internal dan eksternal. 4 perspektif dalam balance scorecard adalah finansial, pelanggan, proses, dan pembelajaran. Manajemen fungsional. Elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan. Sumber daya atau fungsi. Sumber daya produksi atau operasi. Faktor-faktor penting, efektivitas manajemen produksi, termasuk tingkat produktivitas dan kualitas, infrastruktur proses produksi dan operasi, kepatuhan terhadap aturan-aturan terkait dampak lingkungan. Sumber daya fungsi pemasaran, produksi, barang dan jasa, value, ketersediaan, posisi persaingan di pasar, efektivitas sistem manajemen pemasaran, termasuk gugus tugas penjualan dan jaringan distribusi, perlindungan terhadap haki atau paten. Sumber daya atau fungsi keuangan, faktor-faktor penting, kesehatan finansial terutama cash flow, efektivitas sistem akuntansi dan sistem manajemen. Sumber daya SDM, faktor-faktor penting, efektivitas sistem manajemen SDM, jumlah dan profil karyawan, kompetensi dan pengembangan SDM, tingkat kepuasan dan motivasi, serta faktor perputaran tenaga kerja. Sumber daya atau fungsi inovasi dan teknologi, faktor-faktor pentingnya adalah perkembangan inovasi, usia teknologi, dan kemanfaatannya. Demikian, terima kasih. Sekian.